Hey, selamat datang di video pembelajaran Object Oriented Programming bersama saya Mapuji. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat kelas dan objek pada Java. Oke, jadi ini adalah implementasi dari teori kelas dan Java di video sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita harus dulu buat projectnya ya di NetBeans ya. Pilih eh, new project, kemudian pilih Java. Nah, karena kita menggunakan Java application, pilih Java application ya. Nah, kemudian nama project name-nya adalah misalnya eh, PBO ya, kelas objek aja. Nah, kemudian nanti akan dibuatkan main class-nya di sini dengan nama PBO class object, PBO class object. Oke. Nah, di sini nanti udah otomatis dibuatkan main class-nya. Oke, kita lihat. Oke, nah oke ini ya. PBO kelas objek. Nah, ya ini. Dalam source package, kemudian ini adalah package-nya PBO class object. Nah, di sini adalah main class-nya PBO class object. Jadi, kalau kita lihat di strukturnya ya. Nah, ini akses modifier-nya berupa public. Kemudian ini nama kelasnya ya. Nah, ciri dari main class ya, dimana main class ini nanti yang akan dijadikan sebagai kelas yang di running ya. Jadi maksudnya ini dalam main class ya, di sini ada method main ya. Jadi untuk pembuatan objek ya, kalau di Java application, nah nanti di running di sini di publish static main string ya, sini. Oke ya. Nah, misalkan saya ingin membuat suatu kelas ya, namanya misalnya kelas segi 4. Nah, di dalam package ya, package-nya ini dalam satu package namanya di package PBO class object ya. Nah, di package klik kanan, kemudian pilih new, kemudian Java class. Nah, Java class yang saya buat di sini tidak memiliki metode main, tapi metodenya nanti saya buatkan. Jadi metode yang dimiliki segi 4 itu apa aja ya, nanti saya buatkan di dalam kelas segi 4. Nah, nama dulu ya, nama kelasnya segi 4. Nah, ini adalah nama kelasnya. Oke, jadi ini nama kelasnya segi 4. Nah, public kelas segi 4. Nah, nanti pembuatan objeknya ya saya buatkan di PBO kelas objek sini. Ya, dimana proses pembuatannya ada di dalam method main di public static main. Oke. Nah, di segi 4 ya, di kelas segi 4 ini ya, public segi 4, kita lihat sini ada the package PBO class object. Nah, saya buatkan atributnya dulu ya. Nah, untuk atributnya ya, misalnya segi 4 itu atributnya memiliki panjang, kemudian lebar ya. Nah, jadi atributnya ya, karena atributnya ini nanti biar bisa diakses oleh kelas lain yaitu di main class, maka harus bersifat public ya, atau secara default sudah bersifat eh, bisa diakses oleh kelas lain ya di dalam satu package. Kalau misalkan defaultnya misalkan kita nulis misalkan double panjang, nah ini sama aja secara default ya. Atau misalkan ya kita bisa nambahkan public, jadi biar bisa diakses oleh package lain. Double panjang dan saya tambahkan lebar. Oke, di sini ada dua atribut ya, panjang dan lebar, atau penulisannya boleh seperti ini juga ya. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah atributnya panjang dan lebar. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh kelas segi 4 ya, misalkan saya ingin bisa si program
ini bisa mengisi ya panjangnya, kemudian bisa mengisi lebarnya, kemudian bisa menghitung luasnya, kemudian bisa menghitung misalnya kelilingnya. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah nama atributnya. Kemudian saya akan membuat metode ya. Metodenya ini misalnya set panjang. Nah, kemudian metode yang saya gunakan ini tidak memberikan nilai kembaliannya atau tidak menggunakan return. Maka saya menggunakan metodenya adalah metode void ya. Supaya metode ini bisa diakses oleh kelas lain ya, atau misalkan jumlah PSK juga, maka saya buatkan ya metodenya adalah bersifat public ya. Jadi akses modifiernya bersifat public. Kemudian saya menggunakan void. Nah, jadi nanti di dalam metode void ini ya tidak perlu mengembalikan satu nilai. Jadi tidak perlu menambahkan return. Ya. Kalau yang tanpa void ya berarti harus mengembalikan nilainya return ya. Public void set panjang. Nah, kemudian saya akan menggunakan parameter di dalam metodenya. Jadi ini adalah nama metodenya adalah metode set panjang ya. Nah, kemudian ini adalah parameter dari metode. Jadi parameter di dalam metode set panjang ini ya adalah misalnya double T. Nah, oke, ya kita bisa buatkan kosongan dulu ya, public void set panjang. Nah, kemudian misalnya saya buatkan misalkan untuk mengisi lebarnya, public void set lebar. Misalnya, ini nama sebenarnya bebas sih untuk mempermudah sih. Untuk set ini biasanya digunakan dalam konsep setter getter ya. Jadi set untuk mengisi nilai dan get untuk mengambil nilai ya. Jadi ini set ini ya untuk mempermudah aja ya, sebenarnya saya menamakan set ini bebas sih. Misalkan saya ingin membuat metodenya adalah isi panjang boleh ya, isi lebar boleh ya. Jadi ini secara untuk mempermudah saja sih sebenarnya, pemudah set aja. Jadi misalkan kalau set ini kan mengisi nilai ya, kalau get berarti mengambil ya gitu. Boleh ini misalkan saya ganti agak mau set ya, misalkan isi ya, isi nilai panjang boleh ya, isi nilai lebar boleh ya, tidak masalah, pakai bahasa sendiri gitu ya. Tapi konsep ini supaya bisa dipahami oleh misalnya kalau ketika digunakan dalam tim programming ya, tim pemrograman ya, dalam satu tim ya, dalam satu tim ya, maka akan mudah dipahami ya metodenya. Oh, maksudnya set ini berarti kan dimana ketika metode itu dipanggil ya, maka itu bisa dilakukan untuk mengisi nilai panjangnya itu mesti. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Oke, misalkan double L. Nah, oke, dan di sini tidak perlu menggunakan pengembalian nilai return ya. Nah, kemudian public void set panjang. Jadi ini digunakan untuk mengisi nilai ya, nilai panjangnya yaitu nilai P. Ya, jadi ya di sini harus dideklarasikan ya bahwa panjang yang kita buat ya, misalkan dari panjang yang dijadikan atributnya ini ya, harus dideklarasikan ya, panjang sama dengan P. Oke. Jadi panjang ini yang mana? Panjangnya ini. Nah, ini panjang yang ini ya, yang ada di atribut. Sedangkan P ini dari mana? Dari dari parameter, jadi dari set panjang nanti ya di sini. Jadi ya ketika saya memanggil metode set panjang ya, ketika nanti saya sudah membuatkan objek ya, maka ya misalkan saya mengisi set panjang 3 ya, misalkan maka 3 ini ya akan diisi ke atributnya yaitu ya ini panjang. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga untuk lebar. Nah, kalau lebar ya ini ya. Jadi ketika misalkan saya memanggil metode set lebar ya, misalkan dengan angka 3 ya, maka 3 ini nanti tujuannya akan diisikan ke atributnya yaitu lebar. Nah, itu lebar
sama dengan L. Oke, seperti ini. Nah, ini kita sudah membuatkan dua metode ya. Kemudian saya ingin membuat metode di mana metodenya ini adalah untuk melakukan perhitungan luas dari segi 4. Nah, saya menggunakan eh, return, berarti saya nggak perlu membuat ya void ya, tidak harus menggunakan void ya. Caranya public ya, misalkan double ya, misalkan hitung luas. Nah, misalnya seperti ini. Oke, biar gampang ya. Nah, ini nggak usah kasih parameter. Jadi ketika saya panggil atributnya, metode hitung luas, maka akan melakukan proses perhitungan luas gitu. Dimana ya di sini kan kita lihat ya, kalau kiri doang ya berarti ini kan ada error. Nah, missing return statement. Nah, kalau kita arahkan ya kursornya ke yang warna kuning-kuning merah ya, yang kayak jerawat-jerawat. Nah, ini yang akan di sini maka ada tulisan missing return statement. Jadi ini harus menggunakan return ya. Nah, sementara pakai return dulu ya. Oke. Jadi kan ini nggak error ya. Jadi harus ada return ya, karena di sini tidak menggunakan void. Oke. Kemudian, nah, ketika dipanggil metode hitung luas ya, maka ya di sini akan mengembalikan nilai. Nah, ini boleh dibuatkan seperti ini. Misalnya buat fungsi panjang kali lebar gitu. Boleh nggak kalau misalkan saya membuat proses perhitungannya ya seperti ini ya. Saya tambahkan atribut misalnya public double kemudian luas. Nah, boleh seperti ini. Jadi ya di dalam metode hitung luas ya. Nah, di sini kita buatkan dulu ya deklarasi di mana luas ini adalah panjang kali lebar. Nah, panjang ini dapat dari mana? Ini dari atributnya ya. Sorry. Panjang kali lebar. Boleh seperti ini. Jadi yang dikembalikan ya, nilainya adalah nilai luas. Nah, oke, seperti ini. Ya, boleh seperti ini juga ya. Mau langsung mau dibuat seperti ini nggak masalah ya. Mana yang paling enak aja sih sebenarnya. Oke, jadi prosesnya kayak gini ya. Ketika saya sudah membuat objek di mana saya ini memanggil misalnya metode set panjang, kemudian saya berisi nilai 3, maka 3 ini akan mengisi ke atribut panjang sini ya. Kemudian ketika saya memanggil objek set lebar ya, kemudian saya isi nilainya dengan angka 4, maka 4 ini kalau lebar sih harusnya ini ya pendek. Jadi kalau misalnya saya isi 2 ya, misalnya 2 ya, maka 2 ini ya akan diisi ke lebar ya. Di sini kan misalkan L nya kan ketika saya masukkan 2 ya, 2 ini ya akan masukkan ke atribut lebar. Oke. Nah, kemudian ketika saya manggil metode hitung luas, maka akan diproses ya. Panjangnya tadi misalkan 3, kemudian akan dikalikan dengan lebarnya itu 2, maka ya lainnya akan menghasilkan 6 misalnya. 6 itu adalah luasnya, kemudian akan dikembalikan nilainya ketika dipanggil. Jadi nanti outputnya akan muncul adalah nilai akhirnya dari luas, yaitu 6 kayak gitu. Oke, kemudian ya saya buatkan lagi misalkan metode untuk hitung keliling. Public hitung oke, seperti ini ya. Nah, jadi untuk metode dihitung keliling, nah hitung keliling ini yaitu rumusnya. Nah,
kalau menghitung keliling segi 4 kan 2 kali, nah panjang tambah lebar gitu. Oke, kelilingnya jadi ini harus memberikan nilai kembaliannya ya, return, jangan lupa. Nah, jadi buat dulu ya, ataunya kita ganti ya, kalau misalkan seperti ini nanti nilainya ada 0 ya, maka buat hitungannya 2 kali, nah panjang kali lebar, atau boleh kita misalkan membuat atribut dulu ya, atribut keliling juga nggak masalah ya. Panjang ditambah lebar. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi segi 4, nah kira-kira segi panjang ya memiliki, jadi kita sudah membuatkan ya kelas segi 4. Jadi yang dimaksud segi 4 di sini adalah persegi panjang ya, dimana segi 4 ini yang memiliki atribut yaitu panjang lebar ya, boleh ditambahkan atribut luas, kemudian keliling juga boleh ya. Nah, kemudian di dalam kelas segi 4 ini memiliki metode, yaitu ada beberapa metode. Di sini ada 4, yaitu set panjang, set lebar, hitung luas, dan hitung keliling. Nah, bagaimana cara membuat objeknya? Nah, ini saya sudah membuat ya kelas segi 4 dengan atribut dan metodenya. Kemudian, nah untuk membuat objeknya ini kita bisa lakukan di main kelasnya sini. Nah, oke, jadi untuk membuat objeknya, nah, berarti ini ya. Pertama adalah nama kelasnya, di sini kan segi 4. Oke, segi 4 ini adalah kelasnya. Ini adalah satu page case kebetulan. Kemudian objeknya apa dulu yang akan dibuat? Misalnya adalah misalkan apa ya? Nah, misalkan segi 4 ku. Atau segi 4 ku sama dengan new. Nah, di sini harus sama dengan nama kelasnya itu. Jadi ini adalah konstruktornya segi 4. Oke, nah, ini adalah proses pembuatan objeknya seperti ini ya. Ini adalah nama kelasnya ya, ini adalah nama objeknya yang dibuat. Nah, kemudian di assignment ya, di cuma sama dengan new segi 4. Oke, ini adalah konstruktornya ya. Jadi ketika proses pembuatan objek, maka ini masih akan dieksekusi. Nah, terus itu bagaimana cara memanggilnya? Oke, jadi seperti ini ya. Ini nama objeknya ya, saya panggil ya, misalnya di dalam objek segi 4 ku, kita lihat ya, segi 4 ku ini kan nama objeknya. Nah, ini sudah membentuk objek yang sudah dibuat dari nama kelasnya. Jadi objek ini pasti memiliki kesamaan dengan kelasnya. Jadi lihat di dalam segi 4 ada atributnya, kemudian ada metodenya ya, lihat ya. Kemudian nah, saya akan melihat ya, di dalam objek segi 4 ku ini atributnya apa aja ya. Oke, sorry, segi 4 ku itu harus sama ya, tidak sensitif. Nah, lihat di sini ada luas, lebar, panjang. Nah, ini atribut yang dimiliki oleh objek segi 4 ku, di mana atribut ini ya sama dengan kelasnya ya, dengan kelasnya ini ya. Oke, kemudian luas. Nah, kemudian berikan parameter di sini, luasnya misalkan 4. Luas, sorry, salah. Luas lebar. Nah, kemudian berikan nilainya. Nah, di sini harus diisi nilai parameternya. Kenapa? Karena ketika saya
lebarnya, oh sorry, lebarnya saya isikan nilainya ya. Oh ini memanggil atribut ya, sorry, ini hanya atribut. Nah, jadi kalau cara ngisinya ya ini kan bisa seperti ini ya. Oke, 3 seperti itu ya. Bukan seperti ini ya secara seperti ini, ya. Tapi bisa juga ya saya menginputkannya melalui metodenya. Metode untuk set lebar kan ini set lebar ya. Jadi panggil metodenya aja. Nah, ini. Kemudian isi nilai lebarnya berapa? 5. Misalkan. Kemudian segi 4 ku. Kemudian set panjang misalkan 3 panjang. Nah, misalnya berapa ya? 10 ya. Nah, kemudian saya tampilkan ya sistem out rin ln. Nah, luas segi 4 adalah atau sama dengan, nah kemudian panggil objeknya yaitu panggil metode luas dari objek segi 4 ku. Nah, hitung luas. Nah, hitung luas. Oke, nah ini ya. Kemudian keliling segi 4. Nah, ini jangan luas lagi ya, tapi hitung keliling. Nah, oke. Nah, ini hitung luas dari mana? Ini dari metodenya ya, metode yang ini ya. Masih segi 4. Nah, kita lihat di sini ya. So, nah, jadi yang bisa di running adalah yang main classnya. Run file. Oke. Oke, lagi nunggu proses ya building. Nah, keluar. Nah, ini luasnya segi 4 adalah 50, kelilingnya adalah 30. Oke. Nah, jadi ketika saya mendeklarasikan seperti ini ya, ini ya, misalkan saya memanggil metode set lebar. Nah, 5, jadi nilai 5 ini ya, kalau kita kembali ke kelasnya. Nah, ini ya. Jadi 5 ini tipe datanya adalah double. 5 ini ya akan diinputkan ke dalam atribut panjang. Konsepnya seperti itu kalau setter ya. Kemudian ya, jadi atribut panjang ini nilainya adalah 5. Nah, ini. Kemudian sorry, tadi lebar ya, sorry. Tuh, ini lebar, nah, maksudnya di sini yang L ya. Jadi untuk set lebar ya. Ya, set lebar. Nah, ini ya, berarti 5 ini nilainya adalah tipe datanya adalah double 5 ini ya. Nah, 5, nah dari 5 ini kemudian nanti akan diinputkan ke sini ya, ke atributnya ya, nilainya. Jadi ya banyak kayak dari 5 ya sama dengan, nah 5 ini nanti akan dimasukkan ke dalam atribut yang lebar ya. Kemudian 10 set panjang, sini 10 ya, tipe datanya double ya, ini sama ya. Kemudian akan dideklarasikan ya bahwa panjang ini adalah nilai ya yang di yang ada pada parameter ini ya, nilainya.
Jadi kalau misalkan 10 ya, 10 ini tipe datanya double ya. Ya, nilainya itu nilai dari tipe data double, kemudian akan di assignment ke panjang atributnya ini. Ya, berarti panjang ini nanti isinya ada 10. Kemudian ketika manggil hitung luas ya, maka di sini ada proses ya, 10 kali 5 50. Ketika keliling ya, maka di sini 10 tambah 5 dikali 2 10 ya. Oke, jadi hasilnya ada seperti ini. Oke ya, jadi itulah penggunaan kelas dan objek. Jadi ini objeknya seperti ini ya. Oke, nah bagaimana kalau misalkan ya saya mau langsung aja misalnya ya di atributnya seperti ini. Lebar nah, sama dengan 5 ya, panjang panjang sama dengan 10. Nah, kita coba seperti ini ya. Langsung seperti ini ya, ini kan melalui apa, atribut ya, sama aja ini penggunaan setternya ya, jadi melalui metodenya. Oke, sekian video tutorial mengenai kelas dan objek ya, sampai ketemu di video berikutnya.